Nabi selalu menangis untuk umat di hadapan Allah yang dipikir ummati, ummati, ummati. Allah mengizinkan Nabi untuk menunggu daripada umatnya di depan pintu syurga Allah. Allah memerintahkan Muhammad, ya Muhammad, masuklah engkau ke dalam syurga terlebih dahulu. Apa jawaban Nabi? Ya Allah, biarkan Muhammad menunggu di depan pintu syurga agar Muhammad dapat melihat seberapa umat Muhammad yang masuk dan berapa umat Muhammad yang belum masuk ke dalam syurga. Muhammad khawatir, ya Allah, jika ada umat Muhammad yang berada masih di dalam neraka jahanam, izinkan Muhammad untuk menjemput umat Muhammad agar mereka dapat masuk ke dalam syurganya Allah. Ini cintanya Nabi, ayuhal hadirun. Nabi enggak pernah sayang dengan yang lain, dunia, harta, keluarga, melainkan cintanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu riwayat, saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakratul maut, Sayyidina Ali dipanggil, didekatkan telinganya, ummati, 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 aqimis salah, aqimis salah, aqimis salah. Umatku, 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 dirikan salat, dirikan salat, dirikan salat. Ini adalah wasiat Nabi Muhammad. Guru-guru kita memerintahkan kita, mengajak kita untuk salat. Ini adalah warisan Nabi. Ini adalah wasiatnya Nabi, bukan keinginan siapapun kecuali keinginan Rasulullah. Sampai Siti Fatimah menangis di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil Fatimah, apa yang membuatmu menangis wahai putriku? Ya Rasulullah, engkau adalah ayahku, engkau adalah nabiku, engkau adalah rasulku. Sebentar lagi jasadmu akan terlepas daripada ruhmu. Aku tidak lagi dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah. Dekatkan telingamu wahai putriku. Dibisiki oleh Nabi, ya Fatimah, setelah aku kembali kepada Allah, maka engkau yang akan kembali kepada Allah. Makin menangis Siti Fatimah, makin meneteskan air mata Siti Fatimah. Apa yang membuatmu sampai terus menangis ya Fatimah? Bukankah ini kabar gembira wahai putriku? Iya ya Rasulullah, ini adalah satu kegembiraanku. Tapi engkau adalah kekasih Allah. Siapa dirimu, siapa diriku ya Rasulullah? Engkau akan berdampingan dengan Allah, engkau akan berdekatan dengan Allah. Di mana dapat aku berjumpa dengan dirimu ya Rasulullah? Ya Fatimah, jumpai aku di penimbangan amal baik amal buruk umatku, di mizan. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang sujud kepada Allah. Jika ada umatku yang dosanya begitu besar, aku meminta kepada Allah agar dosanya diringankan, pahalanya diberatkan, agar mereka dapat masuk ke dalam syurganya Allah. Setelah penimbangan itu selesai, di mana kami dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah? Jumpai aku di jembatan Kautsar, di jembatan Sirat. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang menggenggam tangan umatku agar mereka tidak terjerumus masuk ke dalam neraka jahanam. Sirat kami telah lewati, di mana kami dapat berjumpa denganmu. Jumpai aku di depan pintu syurga ya Fatimah. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang menunggu seluruh umatku agar mereka masuk ke dalam syurga. Jika satu yang tertinggal di dalam neraka, Muhammad akan turun ke dalam neraka jahanam, menggenggam tangannya untuk masuk sampai ke dalam syurganya Allah. Syurga yang begitu sesak ya Rasulullah, syurga yang begitu penuh, banyak para ibadah yang pencintamu. Di mana aku dapat berjumpa denganmu? Jumpai aku di Telaga Al-Kautsar. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang memberikan minuman daripada telaga tersebut melalui tanganku untuk seluruh umatku. Yang dikeluarkan dari lisan Rasulullah adalah ummati, ummati, ummati. Semua adalah cintanya kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa kita balas untuk Rasulullah? Apa yang bisa kita suguhkan kepada Sayyidina Muhammad tatkala di yaumil qiyamah? Orang-orang terdahulu, para kiai, para alim ulama, para orang-orang saleh, mereka dengan bangga membawa pikulan amaliyah kebaikan.
dengan tahajudnya, dengan zakatnya, dengan sedekahnya, tatkala dipanggil di hadapan Allah, membawa karungan pahala-pahala yang besar, diperiksa oleh Rasulullah. Rasulullah tersenyum, dia adalah umatku ya Allah. Dengan senyuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nasib kita wahai hadirin? Nasib kita di yaumil qiyamah. Banyak orang yang saat ini lebih bangga dengan menumpukan dosanya, yang jalan di atas bumi dengan kesombongannya. Tatkala di hadapan Allah, mereka membawa pikulan-pikulan dosa, sehingga dia berjumpa dengan Nabi, meneteslah air mata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan, ya Allah, ini adalah umatku. Tidak dibuang oleh Rasulullah, tidak disingkirkan oleh Rasulullah. Sudah cukup kita membuat sedih hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup kita meneteskan air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika dahulu Nabi meneteskan air mata, Nabi sakit, Nabi selalu dianiaya, dilempari kotoran, dilempari batu sampai rahangnya pecah, sampai rahangnya terputus, sampai pipinya tertembus, sampai alisnya terseret daripada anak panah. Semua beliau bela untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di saat ini banyak umat yang sekarang menumpukkan dosa dan melemparkan dosa tersebut ke wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubna ilallah, mohon ampun kita kepada Allah. Mudah-mudahan di malam ini, malam di mana taubat kita akan diterima oleh Allah. Taubat terakhir kita di hadapan Allah. Terakhir dari saya, kita mau seburuk apapun kehidupan kita, mau kita seorang bajingan, mau sekalipun kita seorang yang gemar bermaksiat, maka cepat kembali taubat kepada Allah. Salat jangan kalian tinggalkan, jangan pernah tinggalkan salat. Kenapa? Karena inilah yang akan mendekatkan kita untuk menggapai pintu hidayahnya Allah. Di malam ini mari sama-sama kita menyebut nama Allah, kita mengagungkan nama Allah, muliakan nama Allah. Dengan nama Allah, Allah terangkan hati kita, Allah berikan kemuliaan zahir wa batin, Allah berikan kita satu penghormatan di hadapan Allah kelak, dan Allah berikan kemuliaan kelak nanti di yaumil qiyamah. Ya Allah, ya Allah, ya